Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Eko Adi Kuswantoro, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jember. Saya dari SDN Jambiarem 2, Kecamatan Puger. Dalam koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, dengan para pembimbing kami, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 229A, Bapak Sahlan Rosyidi SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Dian Eti Pangastiti SPD selaku pengajar praktik. Dengan para pembimbing kami, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 229A, Bapak Sahlan Rosyidi SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Dian Eti Pangastiti SPD selaku pengajar. Refleksi diri. Bapak Ibu guru hebat, kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita, seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena bertumpuknya tugas yang begitu banyak. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana cara kita mengontrol diri? Maka kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional, begitu juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan pembelajaran sosial emosional. Pengertian: pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan: memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu peningkatan perilaku positif. Yang kedua, lingkungan belajar yang suportif, yaitu pengurangan perilaku negatif. Yang ketiga, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah, yaitu pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Kompetensi sosial emosional dengan istilah well-being antara lain kesadaran diri, pengelolaan diri, keterampilan sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan putusan yang bertanggung jawab. Yang kesemua itu terangkum menjadi kesadaran penuh atau mindfulness. Kompetensi sosial emosional dengan istilah well-being antara lain well-being, sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Well-being, sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks.
Manajemen diri atau pengelolaan diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan inspirasi. Manajemen diri atau pengelolaan diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran penuh atau mindfulness antara lain perhatian, fokus, atensi yang disengaja atau purposeful attention. Sekarang atau present moment, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi, dan welas asih atau compassion. Kesadaran penuh atau mindfulness antara lain perhatian, fokus. Untuk melatih kesadaran penuh bisa menggunakan teknik stop. Stop atau berhenti sejenak, take a break atau ambil nafas, observe atau observasi, dan proses atau lanjutkan. Dengan teknik ini, syaraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas atau korteks prefrontal yang menghubungkan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran sehingga akan tercipta nuansa well-being. Implementasi kompetensi sosial emosional antara lain pengajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim sekolah dan budaya sekolah, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Implementasi kompetensi sosial emosional antara lain fakta penting mengenai pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, murid yang berkembang secara sosial emosional pada saat yang sama mereka berkembang secara akademik. Yang kedua, apabila perkembangan sosial dan emosional diabaikan, akan membawa efek buruk terhadap perkembangan secara akademik. Yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sangat baik dengan pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik maupun melalui penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pertanyaan pemantik kedua. Apa kaitan
Koneksi atau keterkaitan antar materi dalam modul. Modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Modul 1.4 tentang budaya positif. Modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Yang kesemua itu terangkum dalam pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Keterkaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak dalam modul 1.2. Guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak kepada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu sebagai mewujudkan kepemimpinan kepada murid. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dengan ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Keterkaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan visi guru penggerak dalam modul 1.3. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif dalam modul 1.4. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri atau self-awareness. Keterkaitan antara pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam modul 2.1. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lain-lain, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan tersendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi atau kognitif sesuai dengan kurikulum. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah, karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik, dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional
bersama dengan berkembangnya secara akademik. Setelah mempelajari modul berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang penulis pelajari adalah peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Berkaitan dengan tiga hal mendasar di atas, perubahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. Yang pertama, pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi pembelajaran sosial emosional ke pengajaran eksplisit, memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dan menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Yang kedua, pembelajaran akademik terintegrasi kompetensi sosial emosional, yaitu dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, keterlibatan murid, yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pengambil keputusan. Berkaitan dengan tiga hal mendasar di atas, perubahan yang akan saya terapkan kepada rekan sejawat. Yang pertama, menjadi teladan, yaitu menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Yang kedua, belajar, yaitu membiasakan melakukan refleksi kompetensi sosial emosional pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi, dan mengagendakan sesi berbagi praktik baik. Yang ketiga, berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Terus bergerak untuk perubahan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Terus bergerak untuk perubahan. Tergerak, bergerak,